Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, selanjutnya kami hadirkan kembali calon gubernur Provinsi Papua Selatan dari nomor urut 2, Nikolaus Kondomo, yang akan menyampaikan visi, misi maupun program dari pasangan nomor urut 2. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Kondomo untuk menyampaikan visi, misi dan programnya. Silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya calon gubernur Provinsi Papua Selatan nomor urut 2 bersama-sama dengan wakil gubernur yaitu Pak Baidin Kurita, tapi beliau ada kegiatan maka saya yang kesini. Jadi visi kita adalah Papua Selatan mandiri, unggul, makmur, dan berkeadilan. Dari visi ini maka terjabar pada visi kita. Makmur maksudnya kita bahwa Papua Selatan setelah terbentuk Provinsi Papua Selatan, maka tujuan pemerintah adalah untuk mewujudkan masyarakat Papua Selatan untuk berkembang, maju, sejahtera, sejajar dengan provinsi-provinsi di wilayah negara Republik Indonesia. Kita punya program antara lain adalah untuk mewujudkan masyarakat Papua Selatan untuk berkembang dari berbagai segi bidang, antara lain adalah bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bahkan infrastruktur. Program-program kita antara lain adalah pendidikan. Kita mulai punya program, salah satu adalah membangun sekolah-sekolah. Misalnya sekolah-sekolah di daerah-daerah pedalaman. Mungkin daerah-daerah tersebut belum ada sekolah yang belum dibangun, kita bangun. Mungkin ada sekolah-sekolah yang rusak, kita perbaiki. Mungkin juga sekolah-sekolah yang belum ada tenaga guru kita adakan. Mungkin juga karena kesejahteraan guru kita tingkatkan, fasilitas guru kita tingkatkan dari mulai SD, SMP, bahkan sampai dengan SMA dan perguruan tinggi. Kita lihat di Provinsi Papua Selatan banyak anak-anak yang putus sekolah, ada yang tidak sekolah. Ada karena apa? Disebabkan mungkin salah satu kita lihat kesadaran mungkin dari orang tua ya, khusus orang Papua mungkin anak-anak itu dari SD dibawa ke hutan, ke kebun, tapi tidak pergi menyuruh untuk mereka sekolah dan lain-lain. Pun juga nanti di SMP pun demikian. Sehingga nanti kita punya terobosan bahwa kalau bisa di kecamatan-kecamatan, distrik-distrik tertentu kita membangun salah satu asrama untuk menampung anak-anak sekolah dari khusus SMP bahkan SMA. Kalau SD kita berpikir belum bisa ya karena mereka masih mengikuti orang tua. Salah satu terobosan nanti di tempat distrik yang kita lihat populasi penduduknya banyak dan juga mungkin jumlah anak didik juga cukup banyak. Itu yang mungkin kita lihat kita bisa membangun salah satu asrama di situ. Setelah itu juga nanti untuk menampung
anak-anak yang tingkat SMP bahkan SMA. Dan di perguruan tinggi juga kami lihat juga banyak anak-anak kami yang dari pedalaman-pedalaman datang untuk sekolah di kabupaten, di provinsi sekarang. Mereka tinggal sama saudara-saudaranya mereka. Saudara-saudara pun juga banyak yang tidak mampu, justru membebani mereka sehingga mereka juga kesulitan dari yang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sehingga nanti kita mempersiapkan asrama untuk mahasiswa di Provinsi Papua Selatan. Yang kedua, kita lihat juga dari sisi kesehatan. Kesehatan pun kita lihat banyak ya angka kematian ibu dan anak dan remaja atau orang tua, banyak yang meninggal yang sebenarnya belum waktunya ya kita lihat. Tetapi akibat karena apa? Kesadaran untuk pergi ke, bukan kesadaran sebenarnya, jangkauan mereka untuk ke rumah sakit sangat jauh. Apalagi mereka tinggal di daerah-daerah yang pedalaman. Mereka sakit, tidak punya uang, tidak punya transfer untuk ke kecamatan, ke distrik. Ke distrik saya sudah berat, apalagi ke kabupaten. Nah, ini terobosan kita. Ya. Kita minta nanti dinas kesehatan di puskesmas kita usahakan untuk diangkat akreditasnya. Akreditas ini penting karena kalau diangkat akreditasnya maka bisa ada jumlah tenaga kesehatan di sana, bisa ada tambah dokter di sana, sarana dan prasarana fasilitas ada, misalnya mobil dan lain-lain, itu bisa menambah. Dan satu program kita adalah rumah sakit mobile. Ini tujuan kita yang luar biasa, kita punya program. Artinya rumah sakit mobile artinya rumah sakit berjalan. Jadi dokter dinas kesehatan tidak harus menunggu orang sakit datang, tapi dia mencari orang sakit. Mencari orang sakit. Nah, ini yang terobosan yang kita harus lakukan. Karena tadi latar belakang tadi tidak mampu, biaya nggak ada dan lain-lain, sehingga mereka akibatnya tergantung pada obat-obat tradisional. Obat-obat tradisional juga justru malah membahayakan kesehatan ya kalau tidak diolah dengan baik obat-obat kesehatan itu. Nah, ini terobosan sebab mereka kita siapkan juga sarana. Kita siapkan mobil dan mobil pengangkutnya ada apa? Selain mobil dokter dan mobil lain untuk mengangkut obat dan lain-lain, sehingga ini setiap waktu, setiap 1 bulan atau 2 bulan mereka harus terjun ke daerah, mobile ke daerah. Kita siapkan misalnya daerah yang rawa atau sungai, kita siapkan fasilitas Johnson atau apa, kita siapkan sehingga dokter itu bisa melayani, langsung terjun ke masyarakat dan langsung memberikan pelayanan di sana. Dari sisi kesehatannya, dokter. Yang kedua, ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat ini juga penting. Sekarang kita sudah punya BUMDes, BUMKah ya, ada apa, badan usaha kampung, ada badan usaha desa dan distrik. Ini kita harus manfaatkan sungguh-sungguh nih. Kita harus manfaatkan sungguh. Masyarakat ekonomi kreatif ini harus betul-betul kita bantu, kita spot. Saya punya program nanti. Program dalam nanti 5 tahun itu saya akan ciptakan 10.000 usaha baru, usaha baru, 10.000. Ini penting karena memang salah satu tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat ya mulai dari bawah, mulai dari kampung ini. Nah, kita optimalkan itu badan usaha kampung, badan usaha desa itu. Kita spot, kita memberikan subsidi kepada mereka
untuk mereka bisa membeli hasil-hasil usaha, hasil-hasil kebun, usaha dari masyarakat setempat. Karena sampai saat ini coba kita lihat saja, masyarakat itu mereka juga berusaha menanam dan lain, tapi mau jual kemana? Misalnya salah satu kecamatan distrik di Muting sana misalnya, itu banyak masyarakat juga di kampung yang menjual, tapi siapa yang membeli? Daya beli tidak ada. Ini salah satu tujuan kita. Badan usaha kampung kita suntik dengan bantuan dan kita kontrol, kita pengawasan, kita bina sehingga masyarakat pun kita bina, kita berikan bantuan berupa bantuan bibit atau pupuk dan lain sebagainya, bisa kita tingkatkan kehidupan masyarakat di sana dengan baik. Pak Niko, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan ini tentu kita sering dihadapkan dengan keterbatasan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan juga sarana prasarana sekolah maupun sarana kesehatan. Jika Anda terpilih, program atau strategi apa yang Anda lakukan untuk memecahkan persoalan ini? Contoh pendidikan ya. Pendidikan salah satu adalah guru dulu. Maka terobosan saya akan memberikan inisiatif guru. Ini penting guru. Guru sangat penting. Kalau tidak, memang kita agak susah. Guru kita akan memberikan insentif, kita akan berikan sarana dan prasarana di sekolah, sehingga dia betah tinggal di kecamatan, di kampung. Ini banyak guru-guru yang kita lihat tidak betah di kampung. Mereka tinggal 1-2 hari sudah pergi, tinggalkan kampung, tinggalkan desa, pergi ke kota, malah tinggal di kota. Ini yang tidak boleh. Kita harus peningkatan kesejahteraan guru pertama, peningkatan guru. Kalau guru sudah sejahtera, saya kira mereka tidak akan tinggalkan tempat. Yang kedua, kontrol penting kita berjalan. Kita peningkatan kesejahteraan dulu, setelah itu kita controlling. Kita memberikan pengawasan kepada guru-guru, bahkan termasuk juga dinas kesehatan. Dinas kesehatan penting, kita meningkatkan kesejahteraan. Kita berikan insentif kepada dokter maupun tenaga-tenaga perawat di sana. Fasilitas, sarana dan prasarana kita siapkan. Misalnya penerangan, di sana juga kadang-kadang di kampung juga penerangan tidak ada. Kalau penerangan tidak ada mungkin kita kira ada solar cell, kita bisa pengadaan solar cell sinar surya itu ada. Kenapa tidak kita adakan? Kita adakan di daerah yang tidak terjangkau penerangannya. Kita bantu terutama kepada guru-guru dan tenaga medis di sana sehingga mereka betah. Yang tadi saya bilang tetap dalam pengawasan. Kita melakukan pengawasan, kita kasih peningkatan kesejahteraan, tapi pengawasan tetap berjalan. Cakupan wilayah Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi mempunyai potensi daerah masing-masing yang berbeda-beda. Kalau Anda terpilih, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan potensi sumber daya dari masing-masing kabupaten ini di lingkup Papua Selatan? Ya betul, memang berbeda-beda potensinya. Kita kembangkan potensi yang ada itu. Misalnya potensi macam di Asmat. Asmat kan orang lebih dekat dengan laut. Daerah-daerah rawa, di situ banyak ikan, potensi laut yang ada. Ya kita berikan motivasi, kita berikan sarana, kita bina kelompok-kelompok nelayan itu. Dengan tentu kelompok-kelompok nelayan itu berkembang, itu tadi badan upaya kampung itu, badan usaha BUMD ya, badan usaha kampung itu kita spot, kita berikan motivasi, kita spotnya, kita pantau, kita awasi sehingga usaha-usaha dari masyarakat, misalnya masyarakat nelayan itu bisa tertampung dengan baik. Dan sekali lagi itu kita bisa cari pasaran. Pemerintah yang harus bisa fasilitasi, pemerintah yang menjadi cari pasaran sehingga hasil dari nelayan itu bisa
terjual dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Pun di daerah lain mungkin, macam di Digul kan perkebunan misalnya. Perkebunan juga itu kita dorong di sana karet yang sampai sekarang masih ada. Kita dorong, kita cari pasaran. Pemerintah harus fasilitasi, mencari pasaran kemana supaya bisa membantu masyarakat. Masyarakat itu senang, barangnya terjual, mereka bisa bekerja lagi, kita pantau, kita berikan subsidi, sehingga hasilnya berhasil, kita jual bersama-sama. Nanti koperasi lah yang tangani. Koperasi bisa mencari, koperasi ke badan usaha kampung tadi. Badan usaha kampung tadi bisa berkembang, bisa mencari, bisa kita cari pasaran untuk menjual hasil-hasil perkebunan tadi, seperti itu. Bagaimana program Anda tentang peningkatan kesejahteraan melalui usaha mikro kecil menengah masyarakat? Mikro kecil, ya ini yang tadi saya bilang, saya akan ciptakan 1000 usaha baru di samping yang sudah ada. Karena selama ini memang kita lihat banyak pengangguran banyak, bahkan juga mahasiswa, para sarjana juga masih nganggur, apalagi mereka yang putus sekolah sampai SMA, apalagi yang masih putus sekolah, ya kita siapkan SDM dulu, siapkan SDM, kita latih, kita persiapan, kita ini punya BLK ada, Balai Latihan Kerja, kita masukkan mereka di sana, kita latih sesuai dengan backgroundnya masing-masing, dengan background, dengan latar belakangnya sesuai masing-masing. Setelah itu kita bina, terus dia bukan hanya kita lepas tidak akan berkembang, itu harus dipantau, dibina oleh pemerintah, bina mereka, dikasih tempat, dikasih disubsidi, bina mereka supaya mereka berkembang. Itu bukan hanya mereka, tapi juga masyarakat lain juga. Seperti sekarang juga banyak anak-anak yang mabok juga di mana karena tidak ada kerja. Itu akibat karena tidak kerja, nganggur. Padahal mereka sebenarnya punya potensi. Tinggal kita pemerintah mendorong-dorong supaya mereka bisa berpotensi untuk bisa bekerja, bisa berusaha, berhasil untuk kepentingan mereka. Bagaimana program keberpihakan Anda terhadap orang asli Papua? Ini salah satu tanggung jawab kita ya, karena sudah jelas pemerintah mendukung terkait, sudah ada undang-undang Otsus yang sekarang sudah berlaku bagi kita. Keberpihakan kita, salah satu contoh misalnya, bukan contoh ya banyak mungkin di sekolah-sekolah universitas, sekolah-sekolah perguruan tinggi kan sudah sampai pegawai negeri juga. Sudah ada 80 dan 20. 80%, 20% teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pendatang. Nah, ini kan sampai sekarang sudah berjalan. Cuma masalahnya di sini, 80-20% itu ada kriterianya. Bukan hanya langsung tiba-tiba kita terima, tapi ada kriteria. Misalnya di pegawai negeri, itu ada kriterianya. Harus sehat jasmani, sekian jasmani ini. Kebanyakan saudara-saudara kita jatuh di kesehatan. Akhirnya kuotanya tidak terpenuhi. Ini yang harus kita jaga. Ya. Anak-anak kita himbaukan kepada saudara, orang tua, anak-anak muda yang lagi sekolah, lagi kuliah, yang sudah selesai. Jagalah kesehatan baik. Karena kebanyakan jatuh di kesehatan. Bukan aja di pemerintah. Di kejaksaan pun demikian, waktu saya masih kejaksaannya, itu juga jatuhnya di situ. Jatuhnya di kesehatan kebanyakan. Tapi mampu kan pemerintah sudah turunkan standar nilai ya, standar nilai sudah diturunkan. Tapi itu banyak juga jatuh di kesehatan. Ini penting. Jadi kita harapkan supaya untuk memenuhi kota tersebut, pemerintah sudah kasih kotanya untuk orang Papua 80-20, tapi kebanyakan jatuhnya di situ. Sehingga kota ini kan harus terisi. Nah, kita isi saudara-saudara kita yang mereka siap, kesehatan bagus, mereka siap. Ya sudah, akhirnya kota itu harus terisi. Kalau tidak,
susah berkata. Sekiranya Kabupaten-kabupaten yang tercakup dalam Provinsi Papua Selatan tidak saja mempunyai potensi sumber daya alam yang begitu berlimpah, namun juga mempunyai potensi pariwisata yang begitu indah dan tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Kalau Anda terpilih, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan pariwisata kita di Papua Selatan ini? Di Kota Merauke belum terbentuk ya. Kota Merauke ya, sebenarnya kalau Kota Merauke terbentuk ya itu merupakan kewenangan dari Kota Merauke sebenarnya. Tetapi itu juga tidak terlepas dari kita sebagai gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, mempunyai tanggung jawab juga untuk peningkatan pariwisata di Provinsi Papua Selatan. Di sini banyak situs-situs agama, situs religius ada, situs-situs adat ada, dan ini perlu kita kembangkan, kita bina, kita kembangkan. Papua Selatan ini kan mini Indonesia. Kenapa kita tujuan besok? Saya kalau jadi gubernur besok, saya akan membuat taman mini Indonesia mini di sini, taman ini Indonesia mini di Provinsi Papua Selatan. Karena di Papua Selatan sudah banyak suku dan ras di sini. Dari Jawa, dari Makassar, dari Toraja, dari Manado, dari Ambon, Maluku, sudah banyak di sini. Kenapa kita tidak buat taman seperti lokasi seperti Taman Mini Indonesia? Kita bisa bangun lokasi yang besar, kita bangun rumah-rumah adat ya. Ada rumah adat masing-masing daerah di situ. Nah, itu kalau bisa berkembang, kegiatan-kegiatan ada kegiatan-kegiatan ya adat masing-masing bisa di situ tempatnya. Dan di situ kalau putar bagus, bisa peningkatan ekonomi di situ. Banyak orang jualan di situ, orang-orang buat kegiatan di situ, sehingga peningkatan ekonomi di situ bisa berjalan dengan baik. Pak Niko, kehidupan masyarakat Papua Selatan begitu majemuk. Bagaimana Anda menjaga keselarasan hidup di antara seluruh masyarakat yang ada di Papua Selatan ini, sehingga kita bisa bersama hidup dalam kerukunan, membangun Papua Selatan seperti visi maupun misi Anda? Bapak bisa melihat saya, salah contoh yang sekarang saya lakukan. Saya punya wakil, teman-teman, salah satu untuk menjaga kebersamaan, moderasi, kebersamaan itu sangat penting di Papua Selatan. Memang Papua Selatan kita tinggal memang selama ini cukup aman, tapi harus dijaga. Keberagaman itu harus penting. Jadi kekompakan, kerjasama antar agama, selalu nanti kita buat kegiatan-kegiatan bersama. Saya dulu masih di Kajati, saya pernah membuat kegiatan halal bihalal bersama umat beragama. Saya tingkat nasional. Itu waktu itu yang berikan sambutan Pak Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden. Kegiatan-kegiatan keagamaan kita buat kebersamaan, kita buat kegiatan halal bihalal bersama, kita buat kegiatan Natal bersama dengan umat beragama. Kita ada kegiatan-kegiatan lain, kita ikut bersama-sama, kita saling menghargai. Seperti itulah salah satu contoh yang kita buat sehingga menjaga keberagaman di Papua Selatan. Pak Niko, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat di Papua Selatan terkait hari pencoblosan 27 November 2024? Silakan. Masyarakat Papua Selatan, kami sekarang dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Pesta demokrasi memilih calon kita, yaitu dari Pak Bupati dan Wakil Bupati dan Gubernur dan Wakil Gubernur. Mari
kita bersama-sama menjaga ketentraman, menjaga keamanan, saling menghargai. Berbeda silakan, tetapi kompak, bersatu itu sangat penting. Sehingga nantinya pada saat tanggal 27 kita himbau kepada seluruh masyarakat Papua Selatan, gunakan hak pilihnya. Gunakan hak pilihnya. Mereka yang belum terdaftar tapi punya KTP, silakan datang ke TPS. Silakan datang ke TPS, salurkan hakmu. Salurkan hakmu untuk memilih calon-calon pemilih yang gubernur atau wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati yang saudara percaya, saudara dambakan, saudara yakin dia akan memimpin pemerintahan ke depan lebih baik daripada sekarang. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, demikian penyampaian visi misi dari calon gubernur Provinsi Papua Selatan nomor urut 2 Nikolaus Kondomo. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.